Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channelnya Mas No. Ya, kali ini saya akan memberikan satu ilmu lagi. Ya, bukan memberikan, kita sama-sama belajar ya. Jadi kemarin kita udah belajar tentang bagaimana penjelasan tentang desain grafis. Sekarang saya akan menjelaskan nirmana. Nah, buat seorang desainer, ya misalnya desainer grafis atau seseorang yang mengerti seni, yang mural, suka bikin kerajinan bentuk visual lah, mau bikin patung segala macam, apapun itu yang dalam bentuk seni, kita mengenal istilah yang namanya nirmana. Apa sih nirmana itu? Yuk kita bahas. Sebelumnya kita intro dulu, belajar bareng Mas No. Ya, nirmana. Nah, ini jadi saya bawa IT Cermat karena ini emang materi waktu itu saya bawain di acara IT Cermat ya. Oke. Nirmana apa sih? Oke, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, teman-teman wajib nih subscribe, like atau komen lah minimal ya kalau nggak paham. Jadi kita bisa diskusi di sini gitu ya. Intinya sih subscribe dulu aja biar proses monetis akun saya lebih cepat. Terima kasih yang udah subscribe dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Iya, nirmana. Pertanyaannya adalah apa sih itu? Ya, what is that? Nah, buat orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu harus tahu nirmana itu berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi ya. Artinya adalah tanpa angan-angan, tanpa rupa, tanpa wujud. Kok bisa? Ya karena emang nirmana itu adalah sesuatu yang gak ada batasannya ya. Kalau dibilang kita bisa menjelaskan sesuatu ini masuk gak sih ke dalam desain kita, unsur-unsur apa aja sih yang ada di situ. Itu kenapa kita sebutnya tanpa rupa tanpa wujud, karena dari situ kita nggak ngerti ini wujudnya seperti apa, tapi kita tahu gambar ini bagus, ini catching, ini panasnya sebelah sini, ini sebelah sini gitu ya. Jadi sebenarnya dalam sebuah seni itu nggak ada batasan ya, tanpa rupa tanpa wujud tanpa. Nah, dalam berkarya, seseorang tidak akan mengangan-angan suatu bentuk, sekedar menyusun unsur-unsur seni rupa dan desain atas dasar prinsip seni dan desain untuk memperoleh karya yang memiliki nilai. Jadi indah itu sebenarnya nggak ada template-nya. Gambar yang cakep itu nggak ada template. Kita bisa mau bebas lah, kita mau berkarya seperti apa. Tapi kalau menurut orang indah, ada juga yang menurut orang nggak bagus gitu gambarnya. Saya sering kan dengar ada satu YouTuber ngomong, sebagus-bagusnya desain ada aja nggak suka, sejelek-jeleknya desain pasti juga ada yang suka. Jadi nggak ada batasannya ya. Itu udah mulai ngerti ya, udah mulai membuka pikir. Maksudnya tujuannya kita belajar yang mana? Satu, melatih kepekaan artistik ya. Artistik itu dalam arti ya visualnya bagus, ngelihatnya kita juga enak gitu, kalau bahasa Betawinya resep lah dilihat gitu. Kedua, melatih keterampilan teknis dalam berkesenian. Tiga adalah melatih pemahaman bahasa seni. Yang keempat adalah mengekspresikan diri kita mau kayak gimana itu kita gitu. Jadi kadang ada orang yang udah ngedesain, udah biasa ngedesain, dia punya loh ciri khas desain dia sendiri gitu. Elemennya apa aja untuk nirmana itu? Ada yang namanya titik, lalu garis, ada bidang kayak segitiga, kotak, lingkaran, X garis ya. Itu kayak tombol PS.
ada tekstur, ada warna, ada ruang. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah titik. Nah, apa sih titik? Nah, kita yang pernah nih pakai alat tulis. Ya. Titik itu adalah hasil sentuhan alat tulis yang menghasilkan bekas tanpa pergeseran. Jadi kita nyentuh, bisa pensil nih kita sentuhin ke kertas, udah nggak geser, kita angkat lagi, itu jadi titik kan. Spidol nih kita tempelin ke kertas, terus kita angkat lagi, itu titik ya, tanpa pergeseran. Nah, dari titik itu bisa jadi karya seni loh. Nih contohnya ya, banyak ini gambar titik-titik ini dari warna titik-titik. Sampai sekarang pun kita nyebutnya kalau bahasa desain tuh pixel ya. Nah, berapa pixel kali pixel, itu udah bahasa elektroniknya dari sebuah titik-titik. Oke teman-teman, kemarin saya suruh coba kasih kaca pembesar deh di layar monitor, atau kalau berani matanya deketin banget ke monitor, dilihat itu udah titik-titik kecil, dot-dot pixel. Dan itu yang bisa menggabungkan di gambar yang kita lihat secara visual dari jarak jauh. Lalu dapat garis. Garis adalah hasil pergeseran alat tulis yang menghasilkan bekas. Nah, kita titikin nih tadi pakai pulpen, atau pensil atau spidol, terus kita geser, jangan diangkat, geser dulu baru diangkat, ya di garis ya kan. Nah, apapun itu adalah garis. Garis itu ada banyak, ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis majemuk, garis gabungan, spiral, apapun itu. Intinya adalah kita nitikin alat tulis lalu kita geser, terus kita angkat. Mau kita titik terus kita bikin benang kusut, itu sebutnya garis ya. Ini ada contoh banyak garis. Dari sini kita bisa ngerti, oh ini garisnya. Dan unsur-unsur nih karena di beberapa garis yang bisa jadi karya seni. Kalau di DKV belajar pertama gambar kayak gini-gini, gambar manual tangan. Nah, ada bidang. Bidang itu adalah hasil persambungan garis yang menghasilkan dimensi, baik itu panjang, lebar, dan luas. Misalkan kita bikin bidang segitiga, kita titikin nih alat tulis kita, kita tarik garis, tarik garis lagi sampai ketemu titik di awal, baru diangkat. Itu ada menjadi bidang. Tiga, misalkan bidangnya kotak, udah kita buat kotak, lingkaran. Intinya adalah nyambung ya, persambungan garis tadi. Kalau kalian bikin garis yang panjang, terus puter-puter sampai ketemu garis awal, titik awal, jadi deh bidang. Nah, kita ada ruang di dalamnya, di ruangannya gitu. Contoh bidang ya. Nah, bidang bisa jadi karya seni nih, contohnya tinggal warnain, seru kan. Lalu ada tekstur. Nah, tekstur adalah nilai atau ciri khas suatu permukaan, baik itu halus, kasar, buram, licin, keras, lunak, dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin kalau ini lebih ke arah kita ngebayangin gambar kita tuh mau bikin teksturnya kasar, halus, atau apa. Jadi kayak tekstur itu kayak seolah-olah benda itu hidup gitu, dan itu ada teksturnya di situ. Nggak harus gambar sih, karena nirmana tuh umum ya, apapun itu karya seni, seni patung, seni kain, batik, segala macam itu ada tekstur segala macam. Kita bisa lihat contohnya nih, ini ada tekstur batu, tekstur kayu, tekstur cat tembok, tekstur daun, tekstur bulu, macam-macam lah. Itu kita bisa permainkan. Mungkin dari alat tulis kita arsir, atau kita bikin corak seperti itu, sehingga menjadi sebuah tekstur. Nah, ada unsur warna. Secara fisik adalah sifat cahaya yang dipancarkan, dan secara psikologis adalah bagian dari pengalaman indera penglihatan. Kalau kita nggak
bisa nggak bisa ngeliat ya, kita nggak ngerti warna kan. Ada juga orang bisa lihat tapi nggak ngerti warna, biasanya disebut dengan buta warna. Kenapa dia buta warna? Bukan nggak ngerti warna, dia nggak tahu itu warna apa gitu ya. Misalnya kadang hijau suka kelihatannya kuning kalau dia agak samar. Nah itu biasanya karena kondisi matanya udah mulai menurun, jadi biasanya harus pakai kacamata sih. Jadi saya juga ada teman yang begitu tuh, jadi dia nggak bisa bedain antara warna kuning, oranye sama merah gitu. Karena emang bukan buta warna, dia nggak tahu warna sebenarnya, karena mungkin penglihatan dia. Ya semoga teman-teman normal sama mata jadi bisa punya pengalaman itu. Kenapa dibilang sifat cahaya yang dipancarkan? Karena kalau nggak ada cahaya akan kita bisa lihat warna kan. Misalnya ruangan gelap nih, warna apa yang bisa kita lihat? Paling hitam ya. Kayak gitu ya. Jadi adalah sifat cahaya. Nah, warna ada banyak macam. Warna utama ini kalau di desain RGB, red, green, blue. Red, green, blue. Red campur green jadi kuning. Begitulah. Ada semike, cyan, magenta, yellow, satu lagi black. Nah, warna primer sebenarnya cukup merah, biru sama kuning. Satu lagi sebenarnya hitam, harusnya 5. Satu lagi putih, ya kan. Nah kalau udah ada punya itu ya mau jadi orange cuman gabungan aja, merah sama kuning jadi orange ya, merah sama biru jadi ungu, biru sama kuning jadi hijau, ya kan, hijau sama ungu jadi primary blue, secondary green, banyak macam-macam. Ada Tosca, sini ada navy. Juga harus bisa membedakan dan tahu nama-nama warna tersebut. Nah ini contohnya ada banyak, ada black, charcoal, grey, navy, blue green, turquoise bukan sih, Tosca ya gitu. Ya ada warna banda kuningnya macam-macam, ada kuning orange, kuning copper, kuning yellow yang ini bahasa Inggris, ada kuning banana, macam-macam lah, merah, teal, brown, dark brown, biggie ya, macam-macam. Nah ini permainan warna. Ini apa yang tahu, ada yang tahu nggak nih seni apa namanya? Ya betul, ini WPAP itu bikinannya Om Wendra ya. Dia orang Indonesia nih, ciptain karya kayak gini banyak kan, kita lihat macam-macam. Jadi dari foto kita buat. Nah nanti suatu saat kita akan belajar ini nih, pakai Photoshop atau pakai Corel. Klik. Ini ruang, tadi nih warna ya, sekarang ruang. Ruang itu adalah bidang penempatan objek yang estetis. Misalkan kita gambar nih, kan ada buku gambar lebar tuh. Nah itu adalah ruang gambar kita tuh. Kita mau naruh objeknya di mana? Itu namanya ruang. Kalau misalkan kita gambar buat konten medsos misalkan, di situ kita tahu kan ukurannya berapa. Mau bikin spanduk kita lihat ukurannya berapa. Itu kan jadi ruang untuk menggambar kita, bidang penempatan objek yang kita mau taruh di mana. Ada kesan beberapa kedalaman ruang. Nah ini contohnya ada ruang. Nah kita sekarang masuk ke prinsipnya nirmana. Ada yang kita sebut dengan elemen yang diatur sedemikian rupa dalam organisasi visual. Oke. Maksudnya gini, prinsip ini adalah penggabungan dari beberapa elemen tadi. Nah kan kita buat namanya prinsip ini unity. Unity adalah menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap elemen itu saling mendukung. Misalkan kita buat objek tadi,
ruang ya, objek. Ini ruangnya, ini objek apa bendanya tadi teks bukan teks dulu, saya lupa ruang atau apa lagi, bidang, objek bidang digabung-gabung jadi gambar. Nah, contoh inilah beberapa komen yang bisa buat. Sini Unity-nya dapat ya, jadi kita objek ruangnya segini, ini objek arahnya foto, jadi kita jadikan satu kesatuan dan ini secara simetris semua. Saya belah 3 satu dulu jadi 3 objek. Ini juga sama, font sini. Jadi kita menempatkan komposisi ruang itu membentuk satu kesatuan. Misalnya gambar ini sama gambar ini kesini nyambung semua. Ini juga gambar ini sama sini nyambung. Itu namanya prinsip Unity. Lalu ada prinsip balance. Balance adalah keseimbangan yang menimbulkan rasa ketenangan, tidak menggelisahkan, tidak berat sebelah dan enak dilihatnya. Contoh desain yang menggunakan prinsip balance adalah seperti ini. Nah, kita mulai lebih enakan. Ini ruangnya. Nah, kita balance nih. Saya belah tengah. Sebelah sini objek gambar, sebelah sini objek tulisan. Balance. Di sini juga ada nih. Sebelah sini foto, sebelah sini tulisan. Kita kasih Anies foto. Pak Menteri nih. Zamannya Pak Ari manajer nih, lucu ya. Dulu nih, ini kalendernya kalau teman-teman bisa lihat di Instagramnya ya. Kalau ada prinsip proportion, perbandingan dalam satu objek antara bagian dengan bagian lainnya sebanding. Jadi objeknya satu nih, misalnya kotak, udah kotak, bulat terus, tapi ada proportionnya situ. Contohnya gitu. Nah, ini kita objeknya satu nih, foto ini situ. Kita tinggal rapihin nih proportion nih. Kalau kita gedein sebenarnya ukuran sama. Juga nih kanan ke infografis. Sukses betul. Lalu ada pattern. Pattern itu adalah prinsip penataan irama perulangan dari bentuk visual. Nah, ini walaupun objeknya sama, tapi ada penataan, ada iramanya di situ. Nah, gambar tadi tuh sebelumnya juga lingkaran tuh ada irama, jadi pergabungan di sini. Nah nih objeknya saya kasih bayangan kecil. Ini prinsip pattern. Ini juga nih sama juga pengulangan desain. Ada prinsip dominasi, keunggulan, keistimewaan, keunikan, keganjilan dalam suatu karya visual membuat hal tersebut semakin menarik. Ini dominasi adalah misalnya kita gambar di sini ada gambar kecil, tiba-tiba ada satu gambar yang gede yang mendominasi. Nah itu bikin jadi menarik desain kita. Contohnya ini dominasinya adalah judulnya, yang ini dominasinya adalah si tokoh Jimmy ya. Tuh. Oke, paling itu aja. Jadi udah selesai prinsip tadi. Intinya teman-teman tahu elemen dasarnya apa, lalu prinsipnya mana itu apa aja. Kalau lupa ulang lagi aja videonya, nonton gak apa-apa, intinya saya dapat view-nya kan lebih banyak lah. Oke, buat teman-teman semangat. Di sini ada tips ya untuk menjadi desainer grafis yang sukses ya. Pertama, langit adalah batasnya ya. Maksimalkan dirimu ya, raih, jangan pernah berhenti bermimpi. Kamu mau gambar apa, bebas gambar aja sesuai dengan keinginan kamu dan kamu punya karakter gitu. Lalu komunikasi ya, karena tujuan utama dari desain grafis itu adalah berkomunikasi. Kamu harus bisa gambar dan bisa menyampaikan pesan lewat gambar kamu ya. Yang ketiga adalah kreativitas berasal dari dalam. Cobalah untuk bereksperimen, mengeksplorasi dan bekerja tanpa lelah ya, walaupun itu impossible semua, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya
kreativitas itu kita sebenarnya kalau lagi mentok nih cari aja di Google sebenarnya, niru-niru dikit nih apa yang penting ada ilmu itu ATM, amati, tiru, modifikasi, ya nggak? Oke, lalu yang keempat, percaya diri, bangga akan pekerjaanmu dan tetap tidak mengkritik itu secara apa ya, secara pribadi. Maksudnya bukan pribadi, tapi gini, kalau orang kritik ya wajar lah, jadikan itu kembangkan kesuksesan akan juga jelek gitu, tapi kan ada temen ini bagus kok, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau banyakan yang bilang jelek ya berarti kamu harus introspeksi. Kalau bagus semua ya berarti alhamdulillah, tapi kalau sedang ya berarti ditingkatkan gitu aja. Mengembangkannya terus menerus ya, jangan pernah merasa cukup, terus belajar dan kembangkan keterampilan. Jadi saya punya beberapa siswa yang awalnya nggak bisa gambar, tapi semakin berjalannya waktu, semakin sering niru, semakin sering desain, semakin sering nyari inspirasi, akhirnya sekarang udah mulai bagus tuh gambar-gambar mereka. Lalu praktek membuat jadi sempurna, ulangi terus desain-desain. Kalau ada desain lama atau desain orang yang itu tadi sebelum amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau misalkan desain lama nggak terlalu bagus, kita coba desain ulang. Kali aja desain yang udah kita desain ulang ini kan jadi lebih bagus. Jangan pernah berhenti belajar. Kita bisa baca di pelatihan online atau pelatihan lainnya yang intinya akan membangun insight buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa banyak dapat ilmu di situ. Yang terakhir adalah mengakui bahwa kita memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang lain. Jadi berterima kasihlah kepada mereka dan selalu bersyukur ya karena ada yang bantuin. Lalu ketika ada seseorang yang membutuhkan teman-teman, ya bantuin gantian gitu, karena teman-teman juga dibantu orang. Jadi dengan membantu orang maka kita kan dibantu dengan orang lain. Jadi istilahnya saling membantu. Jadi ada MMM, manusia membantu manusia. Itu udah bantu. Jadi kita bikin ya, kayak semacam, kalau saya bilang yang sukses kan bantu orang sukses, maka kita akan ikut sukses ya, prinsipnya sih itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.